Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ceritanya. Dan sebelumnya saya minta maaf jika saya up videonya waktunya tidak tentu ya. Kadang siang, kadang sore, kadang malam. Oke, langsung saja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Siaran langsung sudah dihentikan. Jason akhirnya bicara. Apa kamu harus melakukan hal ini? Dia bertanya pada Yasmin. Yasmin melirik yang lain. Kevin segera berkata, "Kenapa bengong? Cepat keluar." Luna mengerutkan kening tidak senang. Kevin segera memaksakan senyum dan berkata, "Bu Luna, silahkan. Ada hal yang ingin aku katakan padamu. Kalian melakukan hal ini, tim produksi kami akan menderita kerugian besar." Luna mencibir dan keluar dengan kopernya. Ketika pintu ditutup, ekspresi Jason tiba-tiba berubah menjadi dingin dan tidak biasa. Kita adalah suami istri. Hal apa yang tidak bisa didiskusikan baik-baik? Yasmin menatapnya dengan dingin dan berkata, "Jason, aku lupa memberitahumu. Mulai sekarang, di depan 3 orang itu, kita adalah suami istri. Tapi secara pribadi, kita bukan suami istri. Kamu ingin melindungi Joanna. Kalau begitu, kita pisah." "Kamu ingin negosiasi denganku? Aku beritahu kamu, LM tidak akan sanggup membayar denda," kata Jason dingin. Yasmin tersenyum dan berkata, "Benarkah? LM baru saja menjual gaun yang memenangkan penghargaan dan pernah dipakai oleh penerima penghargaan dengan harga tinggi. Bahkan sudah membicarakan kerjasama berikutnya. Mereka sudah mentransfer 80% biayanya. Menurutmu, apa LM sanggup membayarnya?" Jason menggetakkan gigi geragamnya dan mencibir lagi dan lagi. "Kamu melakukannya dengan sangat teliti. Kamu yang membuatku terpaksa melakukan semua ini. Mulai sekarang, kamu berperilaku baik di depan nenekku, dan aku berperilaku baik di depan kakek nenekmu. Ketika kesehatan mereka sudah stabil, kita jalani hidup masing-masing." Setelah mengatakan itu, Yasmin berencana untuk pergi. Jason melangkah maju, memegang pergelangan tangannya dan menariknya ke belakang. "Kamu menghancurkan semua pengaturanku. Kamu pikir aku akan melepaskanmu begitu saja?" "Jason, kamulah yang menggunakan cara menjijikan untuk memaksa Bu Luna berpartisipasi dalam program." Suara Yasmin sangat dingin. "Kamu merencanakan apa yang terjadi hari ini, kan?" Jason bertanya padanya. Yasmin terus menatapnya. "Benar, aku bekerja di LM. Tentu saja aku harus melakukan yang terbaik untuk LM. Kamu menekan tempat kerjaku karena Joanna. Kamu pikir aku tidak seharusnya memberikan hadiah besar sebagai balasan?" Jason menatapnya dengan mata yang dalam. "Benar-benar tidak terlihat kamu memiliki kemampuan yang begitu hebat. Kalau kamu tidak bisa mengatur orang-orangmu sendiri dengan baik, bersiaplah mukamu akan dicabik-cabik dan diinjak-injak." Yasmin menepis Jason dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Masalah ini dia sudah bilang tidak akan sungkan lagi. Awalnya demi Jason, dia sudah memberikan cukup muka pada Joanna, seorang pelakor yang tidak bisa apa-apa dan hanya mengandalkan dukungan suaminya. Malah melonjak, benar-benar berpikir dia diam-diam berarti bisa diinjak-injak seenaknya. Setelah Yasmin dan Luna pergi, Jason kembali ke kamar, mengeluarkan dokumen di atas meja dan membantingnya ke lantai. "Panggil Joanna." Caleb sangat ketakutan. Dia segera berlari keluar dengan cepat.
Tidak berani membuang waktu sedetik pun, Joanna masuk ke kamarnya dan melihat ekspresi dingin di wajahnya. Dia sangat ketakutan sampai menangis. Dia mengambil satu langkah ke depan dan memanggil dengan lembut, "Jason, aku salah. Aku tidak tahan melihat kamu bersikap begitu baik padanya." "Aku bersikap baik pada siapapun. Apa perlu pendapatmu?" Mata Jason penuh amarah. Joanna sangat ketakutan hingga dia tetap diam, tenggorokannya bergerak naik turun. "Kamu bilang kamu ingin memasuki industri hiburan. Aku mencarikan seorang perancang terkenal untuk merancang pakaian untukmu dan membuatmu masuk ke dalam program ini. Tapi kamu malah seperti ini." Jason bertanya padanya. "Aku salah, Jason. Aku benar-benar salah. Tidak seharusnya aku berpikir terlalu banyak." Joanna minta maaf sambil menangis, rasa takut memenuhi matanya. Pandangan Jason sangat menakutkan. Dia menatap Joanna dengan wajah masam beberapa saat kemudian berkata, "Kamu benar-benar telah menginjak batas kesabaranku." Joanna tertunduk di lantai. Dia menangis dan memohon, "Aku benar-benar salah. Walaupun kamu tidak memberiku muka, demi kakakku, beri aku satu kesempatan lagi. Aku tidak akan berani lagi melakukannya. Aku benar-benar tidak berani." "Program ini akan dilanjutkan. Aku tidak peduli lagi siapa yang akan merancang untukmu. Mulai sekarang, kamu bisa mendapatkan pijakan yang kokoh di dunia hiburan atau tidak. Semuanya bergantung pada kemampuanmu sendiri." Selesai bicara, Jason langsung melangkah keluar. Kevin ada di luar. Ketika melihatnya keluar, dia segera bertanya, "Kamu mau pergi juga?" "Kebetulan ada banyak masalah yang belum diselesaikan di perusahaan. Aku akan kembali untuk mengurusnya. Kamu bisa mengatur program ini sesuka hatimu." Setelah melontarkan kalimat ini, Jason pergi tanpa menoleh lagi. Caleb dengan cepat mengemas dokumen di kamar. Kevin menghela nafas. Pada akhirnya, hanya aku yang terluka. Namun kali ini tidak semuanya rugi. Setidaknya Jason sudah tahu Sunny sebenarnya siapa. Orang yang saat ini paling bahagia, tidak diragukan lagi, adalah Luna. Dia duduk di dalam mobil sambil memeluk tablet dan berkata, "Ternyata langsung meninggalkan program ini begitu santai. Ya Tuhan, katanya CEO Starla Media akan datang ke studio hari ini. Apa dia benar-benar bisa diandalkan?" Tentu saja, sekarang selain mencari orang yang bisa dipercaya untuk kerjasama, siapa lagi yang bisa dicari? Kita harus menunggu sampai badai selesai sebelum kita bisa menerima pesanan lain, kata Yasmin sambil tersenyum. Tapi suasana hatinya sama sekali tidak tenang. "Kamu pintar menghubunginya lebih dulu. Kalau tidak, hari ini Joanna akan lolos lagi." Luna tampak lega. Pandangan mata Yasmin dingin. Dia berkata, "Sudahlah, berlian bukan takdir kita. Terkadang terlalu terikat pada satu hal hanya akan membuat kekecewaan semakin besar." Saat memutuskan untuk menyerang lawan, dia sudah memahaminya. Mereka sampai di LM. Asisten segera maju untuk membantu Luna membawa kopernya. Yasmin masuk ke ruangannya dan berkata pada asisten dengan lembut, "Ingatlah untuk menggiling biji kopi. Nanti ada tamu yang datang." Luna mengikuti Yasmin ke sofa, melepas kacamata hitamnya dan berbaring. Yasmin duduk di depan meja. "Jangan berbaring di sini. Bereskan dokumen. Pergi ke bank untuk mendapat pinjaman. Setelah pekerjaan ini selesai, kita pergi liburan bersama."
Luna bangkit dari sofa, merapikan rambut pendeknya dan mengerutkan kening. Dia benar-benar memojokkan istrinya demi simpanan. Setelah selesai berbicara, Luna merasa hatinya terasa tidak nyaman. Yasmin dan Jason jelas-jelas adalah suami istri, tapi karena Joanna mereka saling menyerang seperti ini. Yasmin tidak menjawab tapi mengingatkan, buatlah janji dengan bank, tapi jangan langsung menandatangani kontrak pinjaman. Kalau memenuhi syarat, katakan saja beberapa hari lagi baru datang untuk menandatangani hipotek. Hari ini aku akan pulang mengambil sesuatu untuk dijadikan jaminan. Jika Jason benar-benar akan menyerang LM demi Joanna, mereka harus memiliki cukup dana untuk beroperasi. Setelah melewati kesulitan ketika dia menyelesaikan pesanan besar dan menerima semua pembayaran, dia akan mampu membayarnya. Baik, Luna mengangguk. Luna yang mengenakan kacamata hitam dan berjalan ke tempat parkir di lantai bawah, melihat Rolls-Royce Phantom terbaru melaju ke tempat parkir lain. Yasmin sedang membuat persiapan di ruang konferensi. Asistennya bergegas masuk dan bertanya dengan penuh semangat. Ada 3 orang yang datang. Pemimpin mereka mengatakan dia memiliki nama keluarga Sunaria. Lalu ada sutradara besar Chandra Hartawan. Apa mereka tamu kita? Persilahkan mereka masuk, jawab Yasmin. Setelah beberapa saat, pintu kaca ruang konferensi terbuka lagi. Seorang pria tampan berjas hitam gelap dengan senyuman lembut di wajahnya masuk. Di belakangnya ada seorang pria paruh baya gemuk dan akhirnya seorang pria muda dengan wajah bulat. Pak Handi, sudah lama tidak bertemu. Yasmin menyapa sambil tersenyum. Pria itu tersenyum dengan ekspresi ramah di wajahnya. Yasmin, kamu masih begitu sungkan. Panggil saja aku Handi. Yasmin tersenyum sopan dan memberi isyarat. Silakan duduk. Saat bicara, dia melihat ke arah pria gemuk yang tampak baik hati di samping. Sutradara Chandra, aku sudah lama mengagumimu. Mereka berempat duduk dan asisten menyajikan secangkir kopi kepada setiap orang. Pintu ruang konferensi ditutup. Yasmin adalah orang pertama yang bicara. Pak Chandra, aku benar-benar minta maaf sudah membuat Pak Handi merepotkanmu. LM pasti akan berusaha keras memenuhi permintaanmu. Kami akan membuat kostum dengan sempurna. Chandra menyesap kopi yang hangat dengan senyum ramah di wajahnya yang berisi. Pak Handi sendiri yang memberi rekomendasi, pasti merupakan perancang yang sangat berbakat. Selain itu, kepopuleran LM tidak kecil. Saat kami datang, sudah menjadi berita terpopuler. Yasmin merasa sedikit malu. Pekerjaan menjadi seperti ini adalah hal yang tabu dalam lingkaran. Sebelum mengambil keputusan ini, dia sudah terpikirkan hal ini. Makanya sebelum menggunakan persahabatannya dengan Handi Sunaria, dia sudah menyelesaikan kerjasama terlebih dulu. Kamu juga sudah membaca kontraknya. Kalau tidak ada masalah, langsung tanda tangan saja kontraknya. Dengan begitu bisa menyelesaikan dengan cepat. Handi tidak mempedulikan hal lain. Dia mengganti topik pembicaraan dan berkata pada Yasmin sambil tersenyum. Sepasang mata yang indah penuh kekaguman. Mungkin Yasmin sendiri bahkan tidak tahu bagaimana orang-orang internet memujinya. Bagian memotong gaun itu sangat keren. Seorang asisten menantang CEO yang pernah melindunginya. Netizen ibarat menonton serial TV dan masih menunggu episode selanjutnya. Ketika menandatangani kontrak, mereka tidak menyadari asisten di jendela diam-diam mengambil gambar sutradara Chandra.
juga menyertakan Yasmin dan Handi. Setelah mengunggah foto ini di statusnya, asisten ini berlari dengan kegembiraan. Setelah Kevin selesai menangani kekacauan tim produksi, dia duduk untuk beristirahat dan menemukan asisten yang bekerja di LM mengunggah status. Dia mengira itu pengumuman LM, namun begitu membukanya, dia melihat foto yang diunggah dan langsung heboh. Dia menjilat bibirnya dengan niat buruk. Dia menyimpan foto itu dan dengan cepat mengirim pesan pada Jason. Aku punya foto yang sangat berharga. Kalau kamu memberi investasi tambahan sebesar 20 miliar, aku akan mengirimkannya padamu. Jason tidak menjawab. Kevin merasa kesal saat melihat tanda tanya itu. Dia mengetik pesan pada Jason. Setelah kalian pergi, aku menjadi anjing yang membereskan kekacauan ini. Tapi kau hanya memberiku tanda tanya. Langsung kirim fotonya, baru tentukan harga. Di dalam hati Kevin memaki Jason bajingan. Dia ragu-ragu sejenak lalu menjawab, nanti aku ada urusan. Biarkan dia cemas sampai mati. Jason tidak membalasnya lagi. Kevin tidak mengirimnya, tapi pada sore hari sutradara Chandra mengunggah di sosial media kalau tim yang ditunjuk untuk membuat rancangan kostum drama baru adalah Studio LM. Ini adalah hasil diskusi antara Yasmin, Handi, dan Chandra. Dia memanfaatkan kepopuleran berita LM dan mengunggah berita ini untuk meningkatkan popularitas drama barunya melalui kepopuleran berita. Akun resmi Starla Media jarang sekali mengunggah berita, namun kali ini dia ikut mengunggah berita yang diunggah oleh LM, bahkan tag akun Sani. Yasmin menjelaskan pekerjaan selanjutnya pada Luna, kemudian berencana pulang menjaga nenek sambil melakukan persiapan bergabung dalam tim produksi. Saat keluar dari studio, Yasmin tiba-tiba menerima pesan dari Handi. Apa malam ini kamu ada waktu luang? Yasmin mengerutkan bibirnya dan berusaha memahami pesan itu untuk waktu yang lama sebelum membalasnya. Aku ada waktu untuk hal-hal yang penting. Kalau tidak, aku harus menjaga nenek. Setelah dia masuk ke dalam mobil, Handi membalas pesan tersebut. Sutradara Chandra ingin bicara denganmu mengenai beberapa detail kostum. Bagaimanapun, kamu baru pertama kali membuat kostum untuk kru film. Sutradara Chandra juga khawatir tidak sesuai dan akan menunda syuting. Karena ini masalah pekerjaan, Yasmin tidak punya ada alasan menolak. Saat Yasmin sampai di rumah, Nenek Lumantara sudah menunggu di depan pintu. Saat dia keluar dari lift, Nenek Lumantara melihatnya dan langsung berteriak ke dalam. Yasmin, sudah pulang. Yasmin mendengar suaranya dan menoleh lalu melihatnya, menatapnya dengan penuh semangat. Kehangatan tiba-tiba memenuhi hatinya. Dia berlari mendekati Nenek Lumantara. Nenek, aku sudah pulang. Dia meraih tangan Nenek Lumantara dengan kebahagiaan di matanya. Nenek Lumantara memegang tangannya erat-erat dengan senyuman tak terbendung di wajahnya yang sudah keriput. Oke. Mereka masuk rumah sambil bergandengan tangan. Nenek Lumantara menutup pintu pelan-pelan dan berkata pada Yasmin, hari ini Jason juga pulang dari perjalanan bisnis. Aku dan Pisurti sudah menyiapkan makan malam yang beragam. Kamu dan dia harus makan dengan baik. Yasmin mendongak. Dia melihat Jason duduk di sofa, mengambil bawang putih yang ditempatkan di keranjang meja kopi dan menjepitnya dengan lembut. Senyuman di matanya sedikit memudar.
Malam ini aku ada urusan. Kalian makan saja, besok aku akan menemani nenek makan. Mendengar ini, Nenek Lukmantara segera menepuk punggung tangannya dengan lembut dan berkata dengan nada tidak setuju. Kamu telah melakukan perjalanan bisnis begitu lama dan telah berpisah dari Jason selama berhari-hari. Apa yang sedang kamu sibukkan? Apa tidak bisa dikerjakan besok? Kamu tidak boleh pergi, harus makan dengan Jason, dan malam hari kalian mengobrol. Nenek, ini sangat penting. Aku ini bekerja untuk orang lain, jadi aku harus mematuhi pengaturan atasan. Begitu Yasmin selesai bicara, dia mendengar Jason mendengus dingin. Pendengaran Nenek Lukmantara tidak tajam, dia bahkan tidak mendengarnya. Walaupun begitu, juga harus makan dulu baru pergi. Bagaimana bisa hanya fokus pada pekerjaan? Ditambah lagi ini sudah malam, sudah waktunya pulang kerja. Nenek Lukmantara mengoceh, dia berjalan ke kamar mandi dengan punggung membungkuk. Surti, ayo kita mulai masak, supaya selesai lebih awal. Dan dia bisa makan sedikit sebelum pergi kerja. Yasmin merasa masam ketika mendengar kata-kata Nenek Lukmantara. Dia memang tidak senang, tapi dia tetap mengalah demi neneknya. Setelah meletakkan tas di kamar, Yasmin kembali ke ruang tamu dan duduk di sebelah Jason sambil mengupas bawang putih bersamanya. Jason tidak mengatakan apa-apa, begitu pula dengan Yasmin. Mereka hanya duduk diam sambil mengupas bawang putih. Nenek Lukmantara berbalik dan menyadari ada yang tidak beres. Saat ini Yasmin menyadarinya dan bertanya pada Jason, apa perjalanan bisnismu berjalan lancar? Bukankah setiap hari aku melapor padamu? Jason bertanya padanya dengan tenang. Kalimat ini membuat Yasmin terdiam. Dia merasa dirinya seharusnya tidak mengatakan ini. Jason mungkin sedang membuat rencana untuk membuatnya mengakui kesalahan demi Joanna. Nenek Lukmantara tidak bisa ikut campur dalam pertengkaran suami istri, jadi dia hanya bisa pergi ke dapur dan menutup pintu dapur dengan hati-hati. Kali ini Yasmin lebih memilih tidak bicara. Jason membuang bagian yang rusak dan menggosok jari-jarinya. Kecepatanmu cepat sekali. Kamu takut aku menyerang LM, jadi memikirkan setiap langkah dengan hati-hati. Yasmin menjawab dengan tenang. Kalau tidak merencanakannya dengan baik, mungkin kamu akan memaksa orang membatalkan pesanan seperti terakhir kali. Jason meliriknya tapi tidak mengatakan apa-apa. Besok aku akan pergi ke rumahmu, kata Yasmin pelan. Jason mencibir dengan dingin. Aku tidak akan menemanimu pulang untuk berakting. Besok aku ada pekerjaan yang harus diurus.